Wah wah wah, AFC batalkan kemenangan janggal Korea Utara lawan Timnas Indonesia tadi malam usai media asing ini bocorkan indikasi Korea Utara lakukan pencurian umur kah? Simak ulasannya di sini. Nah ini dia, ini baru super top Marco Top. FIFA beri keuntungan super besar untuk Timnas Indonesia U17 dalam Piala Dunia U17 2025 November mendatang. Kira-kira apa ya? Wah wah wah, dibocorkan langsung oleh media nasional tepat kemarin siang. Timnas Indonesia ketambahan talenta baru keturunan naturalisasi yang kualitasnya di atas Ivar Jenner, berinisial FD. Siapakah sosoknya? Nova Arianto tampak sengaja mengalah ke Korea Utara tadi malam untuk simpan kekuatan ampuh di Piala Dunia U17 2025 usai pernyataan berkelasnya bikin kagum publik. Kok bisa begitu? Nah ini baru hebat. Tepat diumumkan media beberapa menit yang lalu. Erick Thohir langsung tanpa basa-basi ambil keputusan tegas ini usai laga tadi malam. Kira-kira apa langkah yang diambil? Sudah sangat cocok. Jay Itzes ditunjuk jadi kapten ASEAN All-Star lawan raksasa Inggris Manchester United oleh sosok hebat ini. Siapakah dia? Tonton video ini sampai selesai. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Sangat aneh dan janggal. AFC batalkan kemenangan Korea Utara tadi malam dan lakukan investigasi karena menurutku ada indikasi pencurian umur fisiknya gak kayak usia di bawah 17 tahun. Jadi harapanku usai histeri kasus pencurian umur Korea Utara pernah dibocorkan oleh media ternama nasional. Simak video sampai selesai. Langkah Timnas U17 Indonesia harus terhenti di babak perempat final Piala Asia U17 2025 setelah takluk telak 0-6 dari Korea Utara di King Abdullah Sports City Stadium. Namun, yang membuat publik bertanya-tanya bukan hanya skor telak yang diderita Garuda Muda. Banyak yang mencurigai bahwa pemain-pemain Korea Utara terlihat secara fisik dan wajah berada di atas usia 17 tahun. Hal ini tentu memunculkan dugaan adanya pencurian umur. Jika benar, ini bukan kali pertama Korea Utara terlibat kasus serupa. Kita pun tak bisa melupakan insiden yang pernah terjadi sebelumnya. Menurut laporan BBC Indonesia, pada 2010 Federasi Gimnastik Internasional sempat memecat Korea Utara dari keanggotaan karena salah satu atletnya, Hong S-Ujong, diduga memalsukan umur. Federasi tersebut melarang Hong dan timnya tampil dalam kompetisi internasional selama 30 hari. Menariknya, Hong S-Ujong tercatat memiliki 3 tanggal lahir berbeda dalam 3 ajang besar, Olimpiade Athena, Asian Games 2006, dan Kejuaraan Dunia 2007. Dalam catatan kejuaraan dunia, ia tercatat lahir pada 9 Maret 1989. Namun dalam data Olimpiade Athena, ia terdaftar sebagai atlet di bawah umur. Sempat pula ia tercatat lahir tahun 1986 saat meraih medali perak di Kejuaraan Dunia 2007. Mencengangkan, bukan? Pemalsuan umur telah menjadi masalah serius dalam dunia gimnastik sejak era 1980-an. Untuk melindungi para atlet, usia minimum partisipasi ditingkatkan dari 14 menjadi 15 tahun dan akhirnya menjadi 16 tahun sejak 1997. Bahkan Korea Utara pernah dilarang mengikuti kejuaraan dunia sejak 1993 setelah kasus Kim Kwang-suk, seorang atlet yang disebut berusia 15 tahun selama 3 tahun berturut-turut. Kasus-kasus seperti ini menjadi sorotan serius. Apalagi sempat juga muncul tuduhan terhadap tim Tiongkok di Olimpiade Beijing 2008 meski klaim itu tak terbukti. Kini semua atlet gimnastik internasional wajib menunjukkan bukti umur sepanjang karir mereka. Melihat sejarah panjang tersebut, tidakkah sudah waktunya AFC menyelidiki dugaan ini secara serius untuk menjamin keadilan di dunia sepak bola usia muda? Bagaimana menurut kamu?
Apakah AFC harus turun tangan untuk menyelidiki dugaan kecurangan umur ini? Apakah ini hanya kebetulan atau ada yang perlu diungkap lebih dalam? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mantap! Diumumkan tepat kemarin siang oleh media nasional. Timnas Indonesia temukan bakat keturunan Belanda yang levelnya di atas Ivar Jenner, berinisial FD. Wah, informasi A1 kah? Temukan siapa sosoknya di sini. PSSI dikabarkan tengah menjalin komunikasi dengan dua pemain keturunan Indonesia untuk memperkuat Timnas Indonesia di masa mendatang. Kedua pemain tersebut berposisi sebagai gelandang dan salah satunya adalah Finn Dijk yang kini tengah mencuri perhatian publik. Finn Dijk adalah pemain muda asal Belanda yang saat ini bermain untuk klub Liga Pro Challenger Sporting Beveren dengan status pinjaman dari klub Liga Primeira Portugal Estoril Praia. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki darah Indonesia dari sisi ayahnya. Nenek dari pihak ayah Finn lahir di Jakarta yang membuatnya memiliki hubungan darah langsung dengan Indonesia meskipun ia lahir dan besar di Belanda. Proses komunikasi dengan Finn dan satu pemain keturunan lainnya masih berada di tahap awal. Namun jika berhasil, keduanya berpotensi memperkuat lini tengah Timnas Indonesia yang saat ini tengah menjalani transformasi besar. Finn sendiri dikenal sebagai pemain fleksibel, mampu bermain sebagai gelandang bertahan maupun bek tengah. Performanya di level klub cukup menjanjikan dan sejak namanya mulai muncul di radar PSSI, ia mendapat perhatian lebih dari penggemar sepak bola Indonesia. Menariknya, Finn memiliki nilai pasar yang cukup tinggi, yakni sekitar 6,08 miliar rupiah menurut data dari Transfermarkt. Angka ini bahkan lebih besar dari beberapa pemain timnas senior Indonesia, seperti Ivar Jenner 5 rupiah, 21 miliar, Marcelino Ferdinand 5 rupiah, 21 miliar, Ricky Kambuaya 4 rupiah, 78 miliar, hingga Adam Alis 4 rupiah, 35 miliar. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Finn Dijk berpotensi menjadi aset penting bagi Timnas Indonesia di masa depan. PSSI belakangan ini memang aktif dalam memburu pemain-pemain keturunan dengan kualitas Eropa untuk meningkatkan performa Timnas Indonesia di kancah internasional. Apakah menurut kamu, Finn Dijk akan membawa dampak positif bagi Timnas Indonesia? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto terindikasi sengaja mengalah demi menyimpan strategi ampuh di Piala Dunia U17 2025 nantikah? Kok bisa begitu? Ini dia penyebab asumsi tersebut. Nova Arianto menerima kekalahan timnya dalam laga melawan Korea Utara U17. Namun, ia enggan terlalu lama larut dalam kesedihan. Fokusnya kini beralih ke persiapan Timnas Indonesia U17 untuk menghadapi Piala Dunia U17 2025. Secara pencapaian, sebenarnya target yang ditetapkan PSSI telah terpenuhi, yakni mencapai babak perempat final. Meski begitu, Nova menegaskan bahwa pencapaian positif ini tidak boleh membuat tim terlena. Evaluasi dan perbaikan tetap akan menjadi prioritas. Secara evaluasi pasti akan kami lakukan setelah ini. Secara garis besarnya bisa melihat secara mental luar biasa walaupun permainan dan pengambilan keputusan masih banyak diperbaiki, kata Nova, dikutip Selasa dalam kurung 15 April 2025. Nova juga menyoroti bahwa pekerjaan rumah mereka ke depan bukan hanya soal mental, tapi juga peningkatan skill individu para pemain. Itu menjadi pekerjaan rumah kami ke depan, bagaimana mempersiapkan pemain bukan hanya dari segi mental, tetapi skill individu mereka harus ditingkatkan, sambung pria asal Semarang itu. Sebagai mantan pemain Timnas Indonesia, Nova tetap optimistis. Ia percaya bahwa anak asuhnya bisa bersaing di Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada November mendatang. Oleh karena itu, persiapan harus dilakukan sebaik mungkin. Harapannya pemain lebih siap dan bekerja keras karena menghadapi Piala Dunia yang butuh perjuangan yang luar biasa, tandasnya. Dengan hasil ini, Indonesia memang gagal mengulangi pencapaian bersejarah pada 1990 saat mencapai semifinal Piala Asia U17.
Namun capaian tahun ini setidaknya berhasil menyamai prestasi yang diraih pada edisi 2018 di Malaysia. Menurut kamu, apa yang paling perlu dibenahi timnas U17 sebelum turun di Piala Dunia nanti? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Wah, jelas ini kabar yang membahagiakan. Jay Itzes ditunjuk jadi kapten ASEAN All-Stars untuk menghadapi klub raksasa Inggris Manchester United oleh sosok ini. Simak kronologinya berikut ini. Kapten Timnas Indonesia Jay Itzes disebut-sebut bakal memimpin tim ASEAN All-Stars saat menghadapi Manchester United dalam laga tur pramusim akhir Mei 2025 mendatang. Penunjukan ini memang belum resmi tapi mendapat dukungan kuat dari analis sepak bola Malaysia, Kees Sundaresan, yang menyampaikan rekomendasinya lewat kanal YouTube Astro Arena. Menurut Kees, tim ASEAN All-Stars membutuhkan sosok pemimpin kelas dunia untuk bisa mengimbangi kekuatan tim seperti Manchester United yang dihuni pemain-pemain top seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee. Kita memerlukan pemimpin kelas dunia untuk berhadapan dengan nama-nama seperti Rasmus Højlund dan Joshua Zirkzee, ujar Kees. Jay dari Timnas Indonesia adalah pusat bek tengah dan kapten ASEAN All-Stars pilihan kami. Jay Itzes, yang kini bermain untuk Venezia di Serie B Italia, memang memiliki rekam jejak yang solid. Selain menjadi andalan di lini belakang Timnas Indonesia, pengalamannya merumput di Eropa menjadi bekal penting dalam menghadapi laga prestisius seperti ini. Kabar baiknya, jadwal terakhir Venezia adalah pada 25 Mei 2025, artinya Jay punya cukup waktu untuk bergabung dengan tim ASEAN sebelum kembali memperkuat Timnas Indonesia awal Juni nanti untuk laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina. Susunan pemain ASEAN All-Stars juga mulai diprediksi oleh sejumlah analis. Kees bersama Faiz Gurun memperkirakan formasi 3-4-3 akan dipakai untuk menyesuaikan gaya main cepat Manchester United. Dalam skema ini, Jay Itzes akan membentuk trio bek tengah bersama Irfan Fandi dari Singapura dan Jefferson Tabinas dari Filipina. Gimana menurut kamu? Layakkah Jay Itzes menjadi kapten ASEAN All-Stars? Dan apakah tim gabungan Asia Tenggara ini bisa memberi perlawanan berarti ke Manchester United? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Yes, gak jadi sedih dan menangis, FIFA ternyata beri obat pelipur lara untuk Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Wah, memangnya apa yang diputuskan? Simak berikut ini. FIFA memberlakukan format baru untuk Piala Dunia U17 2025. Jumlah peserta kini bertambah dari 32 menjadi 48 tim. Karena itulah Indonesia bisa lolos sebagai satu dari 8 kontestan perempat final Piala Asia U17 2025. Perubahan format ini juga membawa dampak besar di fase grup. Nantinya 48 negara peserta akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 kesebelasan. Juara dan runner-up grup otomatis melaju ke babak 32 besar. Sisanya akan diisi oleh 8 tim peringkat ketiga terbaik. Aturan ini jelas menguntungkan bagi Timnas Indonesia U17 jika menilik hasil di edisi 2023. Saat itu peluang lolos ke fase gugur hanya dimiliki oleh 4 tim peringkat ketiga terbaik. Kini peluang bertambah 2 kali lipat. Tapi tentu saja Nova Arianto dan tim pelatih tetap harus berhitung cermat dan meningkatkan performa. Modal 2 poin dari 3 laga yang diraih pada Piala Dunia U17 2023 tentu belum cukup untuk bisa bersaing dalam format baru ini. Perlu pembenahan dari segi taktik, konsistensi, dan juga mental bertanding di level dunia. Piala Dunia U17 2025 akan digelar di Qatar pada 3 hingga 27 November. Masih ada waktu yang cukup panjang bagi Nova dan stafnya untuk membentuk skuad yang lebih siap, termasuk membuka peluang bagi talenta baru yang mungkin belum terlihat sekarang. Kamu optimis dengan peluang Timnas U17 di Piala Dunia nanti? Siapa tahu dengan persiapan matang dan strategi tepat, Garuda Muda bisa bikin kejutan. Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kabar mengejutkan mendadak. Media asing ini bongkar Korea Utara indikasi lakukan pencurian umur. Wah, Timnas Indonesia harus lapor AFC dan FIFA ini. Penasaran?
Ini berita lengkapnya. Media Korea Selatan Nate.com menyoroti hal yang dianggap janggal dari skuad Korea Utara U17 di Piala Asia U17 2025. Dalam salah satu ulasannya, media tersebut meragukan bahwa para pemain Korea Utara benar-benar berusia di bawah 17 tahun. Terutama karena kekuatan fisik mereka yang dinilai di luar standar untuk kelompok usia tersebut. Kekuatan fisik inilah yang disebut menjadi kunci sukses Korea Utara melaju hingga ke babak semifinal. Mereka bahkan tercatat sebagai tim paling produktif di turnamen sejauh ini. Dengan total 12 gol yang dicetak dari babak penyisihan grup hingga perempat final termasuk saat menaklukkan timnas Indonesia dengan skor telak 6-0. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun, tulis Nate.com dalam ulasannya, Sabtu, dalam kurung, 12 April 2025. Media tersebut juga menambahkan bahwa stamina pemain-pemain Korea Utara membuat mereka bisa tampil tanpa kelelahan sepanjang laga. Di kompetisi ini, Korut meraih hasil baik berdasarkan stamina kuat yang memungkinkan mereka bergerak tanpa henti selama 90 menit tambah laman tersebut. Sepanjang sejarah Piala Asia U17, Korea Utara memang dikenal sebagai salah satu kuda hitam yang seringkali jadi unggulan. Tim berjuluk Cho5 itu sudah 2 kali menjuarai turnamen ini, yakni pada tahun 2010 dan 2014. Di level global, mereka juga pernah tampil di Piala Dunia U17 sebanyak 5 kali. Pada edisi 2005, mereka bahkan berhasil melaju hingga babak perempat final sebelum akhirnya disingkirkan oleh Brasil. Dengan keraguan yang bahkan datang dari media Korea Selatan sendiri, apakah sudah saatnya AFC benar-benar menyelidiki dugaan manipulasi usia ini secara terbuka dan menyeluruh? Kamu sendiri gimana? Setuju kalau AFC perlu turun tangan atau anggap ini cuma spekulasi belaka? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Mantap, ini baru ketum federasi terbaik di dunia. Erick Thohir langsung ambil keputusan hebat ini usai timnas Indonesia U17 kalah telak tadi malam. Apakah itu? Simak baik-baik. Meski timnas U17 Indonesia harus angkat koper lebih awal dari Piala Asia U17 2025, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyerukan dukungan penuh untuk para pemain muda Garuda Asia. Apalagi perjuangan mereka belum berakhir. Sebaliknya, jalan mereka baru dimulai dengan tiket menuju Piala Dunia U17 2025 yang sudah ada di tangan. Skuad asuhan Nova Arianto itu tersingkir setelah kalah telak 0-6 dari timnas Korea Utara U17 pada laga perempat final yang digelar di King Abdullah Sport City Hall Stadium, Jeddah, Senin 14 April 2025 malam waktu Indonesia Barat. Erick mengakui bahwa fase 8 besar memang bukan tantangan mudah bagi tim muda Indonesia. Namun, ia menegaskan bahwa para pemain layak pulang dengan kepala tegak. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih mereka mencetak prestasi bagus loh. Luar biasa dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi, kata Erick dalam keterangan resmi Selasa dalam kurung 15 April 2025. Ia juga menyoroti latar belakang beberapa pemain yang datang dari keluarga sederhana. Apalagi beberapa pemain berasal dari keluarga yang sederhana dan menjalani hidup yang pas-pasan. Ini perjuangan besar mereka sebagai pribadi dan orang tuanya agar bisa menjadi pemain nasional, tambah Menteri BUMN itu. Erick menilai pencapaian ini menunjukkan bahwa program yang dijalankan PSSI sudah menunjukkan hasil nyata. Timnas U17 Indonesia kembali lolos ke Piala Dunia U17, kali ini lewat jalur kualifikasi. Jika 2023 kita ke Piala Dunia U17 karena tuan rumah, kini mengulangi lewat kualifikasi. Para pemain dan tim kepelatihan benar-benar memberikan kebanggaan, ungkap Erick. Ia menambahkan bahwa PSSI akan menyiapkan tim lebih matang dan kuat untuk tampil lebih baik di ajang dunia nanti. PSSI akan mempersiapkan mereka lebih matang dan lebih kuat agar bisa menjalani Piala Dunia U17 mendatang dengan prestasi yang jauh lebih baik lagi, tandasnya. Bagaimana pendapat kamu soal perjuangan Garuda Muda sejauh ini? Apakah mereka layak mendapatkan apresiasi lebih besar? Yuk, kasih semangat dan tulis komentarmu.
Pernyataan sangat aneh dan konyol media Vietnam usai timnas Indonesia U17 kalah telak tadi malam. Reaksinya benar-benar bikin kaget. Kok bisa gitu? Media Vietnam Soha.vn mengungkapkan kekhawatiran besar terhadap timnas Indonesia U17 setelah kekalahan telak 0 hingga 6 dari Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025. Dalam artikel yang diunggah, Soha.vn menyebutkan bahwa kekalahan ini bisa menjadi pertanda buruk bagi perjalanan Garuda Asia di Piala Dunia U17 2025. Indonesia kalah 6 gol di Piala Asia U17 2025. Pertanda mimpi buruk saat ambil bagian di Piala Dunia U17 2025. Demikian judul artikel yang ditulis Soha.vn. Kekalahan dari Korea Utara menurut media tersebut tidak hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di Piala Asia, tetapi juga menjadi pertanda bahwa perjalanan mereka di Piala Dunia mendatang akan sangat berat. Kekalahan dari Korea Utara tidak hanya mengakhiri perjalanan Indonesia di turnamen Asia, tetapi juga menjadi pertanda masa depan yang sangat sulit bagi mereka di putaran final Piala Dunia mendatang, yang diadakan di Qatar. Tulis Soha dalam artikel yang dikutip pada Selasa dalam kurung 15 April 2025. Meski begitu, Soha.vn tetap memberikan dukungan kepada timnas Indonesia U17. Media tersebut mengingatkan bahwa sepak bola remaja penuh dengan ketidakpastian. Meskipun hasil di Piala Asia mungkin mengecewakan, performa Indonesia di babak penyisihan grup tetap menunjukkan kemampuan yang layak diperhitungkan. Tentu saja, sepak bola remaja penuh dengan variabel. Apa yang ditunjukkan di babak penyisihan grup turnamen Asia tetap menunjukkan kemampuan Indonesia tidak buruk, lanjut Soha.vn. Soha.vn menutup artikelnya dengan harapan agar dukungan penuh tetap diberikan kepada Garuda Muda sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara di Piala Dunia U17 2025. Siapa tahu mereka bisa membuat gebrakan di Piala Dunia, jadi teruslah dukung perwakilan Asia Tenggara ini, tutup Soha.vn. Apa pendapat kamu tentang kekalahan timnas Indonesia U17 di Piala Asia? Apakah mereka bisa bangkit dan memberikan kejutan di Piala Dunia U17? Yuk beri dukungan dan tulis komentar kamu. Ketum PSSI tunjuk Nova Arianto dan Indra Syafri jadi pelatih timnas Indonesia khusus ajang SEA Games 2025 di Thailand kah? Begini wawancara lengkapnya. Semuanya bisa dibuat terkejut. PSSI sebelumnya sudah menunjuk Gerald Van den Burg sebagai pelatih timnas U23 Indonesia. Namun hingga kini belum ada pelatih definitif yang ditunjuk untuk menangani timnas U23 Indonesia di SEA Games 2025. Tentu siapapun yang terpilih akan membawa beban berat mengingat Indonesia datang ke turnamen tersebut sebagai juara bertahan. Pada SEA Games 2023, timnas U23 Indonesia berhasil meraih medali emas setelah mengalahkan Thailand di final dan harapan besar tentu saja kembali dibebankan kepada mereka di edisi berikutnya. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, menjelaskan bahwa pembicaraan mengenai pelatih untuk SEA Games 2025 masih dalam tahap peninjauan. Belum dalam kurung menentukan nama pelatih untuk SEA Games 2025, ujar Erick. Meskipun Gerald Van den Burg sudah ditunjuk sebagai pelatih timnas U23 untuk menyusun tim jangka panjang, fokus utama PSSI adalah memastikan bahwa Indonesia siap untuk meraih tiket Olimpiade 2028 di Los Angeles. Lalu juga kita sudah ketemu Coach Gerald untuk membentuk juga tim daripada U23 untuk Olimpiade 2028, kata Erick. Erick menambahkan bahwa sudah ada roadmap jangka panjang untuk timnas U23 yang dimulai dengan kejuaraan Asia pada 2026, dilanjutkan dengan persiapan menuju Olimpiade 2028. Jadi kita bikin blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade di bawah Coach Gerald, lanjut Erick. Untuk SEA Games 2025, PSSI masih melakukan evaluasi dan melihat siapa yang terbaik untuk memimpin. Erick juga menyinggung potensi Coach Nova Arianto sebagai salah satu kandidat mengingat prestasi yang ditorehkan oleh pelatih timnas U17 Indonesia tersebut. Kita lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan juga, tutup Erick.
Jadi, siapa menurutmu yang lebih layak untuk menangani timnas U23 di SEA Games 2025? Apakah Coach Nova harus dipertimbangkan atau ada nama lain yang lebih cocok? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Gak habis pikir. Reaksi aneh media Malaysia usai timnas U17 kalah telak lawan Korut tadi malam. Bisa-bisanya dia singgung soal hal mendasar ini. Apakah itu? Media Malaysia Pala Tahu Bola terkejut melihat timnas Indonesia U17 kalah 0-6 dari timnas Korea Utara U17 di perempat final Piala Asia U17 2025. Mereka merasa heran karena Indonesia kalah dari negara yang diketahui memiliki akses internet sangat terbatas. Mengutip data dari World Economic Forum, disebutkan bahwa sebanyak 99,9% warga Korea Utara tidak memiliki akses internet. Meskipun negara tersebut minim informasi dari luar, termasuk dalam hal sepak bola, ternyata prestasi sepak bola Korea Utara cukup mengesankan, bahkan lebih baik dari Indonesia. Korea Utara sendiri pernah tampil di Piala Dunia pada tahun 1966 dan 2010. Pada Piala Dunia 1966, mereka bahkan berhasil melaju hingga perempat final. Di level U17, pencapaian mereka tak kalah gemilang dengan 2 kali juara Piala Asia U17. Indonesia kalah 6 gol tanpa balas dari negara yang tidak memiliki akses internet, tulis Pala Tahu Bola. Lebih lanjut, Pala Tahu Bola menyebut bahwa meski Korea Utara adalah negara yang tertutup dan warganya tidak menggunakan media sosial, prestasi sepak bola mereka sangat kuat, baik di kategori pria maupun wanita, yang bahkan 3 kali juara Piala Asia. Pala Tahu Bola juga mengingatkan Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk tidak terlalu jemawa. Mereka menilai bahwa level sepak bola Asia Tenggara masih tertinggal bahkan dibandingkan dengan negara seperti Korea Utara. Indonesia dan negara AFF lain harus sadar kita masih ketinggalan dan berhenti menepuk dada, tegas Pala Tahu Bola. Bagaimana menurutmu, apakah Indonesia sudah maksimal dalam pengembangan sepak bola? Atau ada hal-hal lain yang perlu diperbaiki agar bisa bersaing di level internasional? Share pendapatmu di kolom komentar.